Tinggal di mana? Tangerang. Tangerang. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari kegiatannya jualan. Yang dijual apa? Jual daging. Jual daging. Udah berapa lama? Udah 10 tahun lebih. 10 tahun. Sebelum jual daging dulu apa kalau ingat-ingat kegiatannya? Kayaknya enggak. Jual daging gitu, mulai pertama usaha. Daging. Ya. Nah, kesini sama siapa? Sama anak berdua. Sama anak. Anak kegiatannya apa? Aku sekarang kerja, terus sambil kuliah juga. Kerja sambil kuliah. Betul. Oh iya. Nah, ini jauh-jauh dari Tangerang ke RDAY. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya pengen Deketin mic ya. usaha daging. Usaha. Rahasia percaya diriku, Skintific Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Cukup 1 tap, tampil flawless sepanjang hari. Mengontrol minyak hingga 12 jam. Skintific, wear your confidence. Pengen apa? Pengen usaha daging maju lancar. Pengen usaha dagingnya maju, lancar. Emang sementara ini nggak lancar? Emang sementara ini Kurang. nggak naik? Nggak ada peningkatan? Tadinya habis 2, 3, sekarang 1 juga nggak habis. Oh. Biasanya 2 2 ekor habis. Sekarang 1 aja nggak habis. nggak habis. Udah berapa lama tuh dagang 1 ekor kok nggak habis? Udah berapa lama? Udah Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan? udah hampir Setahun, 2 tahun? setahun lebih tadi. Kalau boleh tahu, kan Mas yang dagang daging dikoreksi, diseleksi, diteliti, penyebabnya apa tuh? Kok bisa dagang dagingnya nggak habis 1? Apa kelemahannya? Pembelinya nggak ada, atau pelanggannya pindah ke pedagang lain, atau apa? Pelanggannya pindah. Pedagangnya pindah. Iya. Kenapa kok bisa pindah kalau boleh tahu? Ya kurang tahu Pak Haji. Boleh. Nah, di RDAY ini ada ilmu pamungkas. Kalau orang dagang duduk manis aja orang datang sendiri. Kayak saya nih duduk manis, orang udah antri. Ini hari ini yang antri udah ada 13. Saya bilang ntar dulu deh, 5 dulu. Ini baru 5 aja dulu. Gak usah langsung 13, saya bilang. Coba bayangin bos, 13. Duduk manis aja udah 13 yang inden. Orang nyari 1 aja susah. Gimana caranya? Nah, bos praktekin ilmu RDAY 3. Pertama, menerima takdir Tuhan. Menerima takdir Allah. Jadi lo terima dulu nih takdir Allah. 2, nggak boleh punya sifat 18. Mana kertasnya? Nggak boleh punya sifat 18. Nih coba lihat satu-satu. Nggak boleh punya sifat 18. 2, nggak boleh punya sifat 18. Ketiga, bos paksain, nyumpahin, keluarin unek-uneknya yang negatif, terus ditarik yang positif. Contohnya apa? Nyumpahin kayak malin kundang, alhamdulillah jadi batu. Syekh Sudais, awas kalau Sudais masih nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Marah sama anak, tapi yang ditarik yang positif, alhamdulillah jadi imam Masjidil Haram. Kayak saya namanya Fauji, anak saya namanya Fauji, jangan main air. Awas, kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Nah, saya punya Rubicon. Fauji, awas, kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Nah, saya punya Hummer. Nah, bos juga begitu. Pokoknya, kalau sampai hari ini nggak habis 1 ekor, itu kan nyumpahin.
Pokoknya gue punya uang saldo 10 miliar. Nah, begitu. Pokoknya kalau hari ini nggak habis 1 ekor daging, saya punya duit 10 miliar. Terus diucap terus diucap. Nah, nyumpainnya begitu. Tapi yang utama Bapak harus 3 dulu. Yang pertama diurut kerjain 1, 2, 3. Karena Bapak bidangnya dagang daging, ini dikerjain. Nah, kalau saya boleh tanya nih sebelum saya terangin 1, 2, 3. Bapak udah meraktekin ilmu RDAY belum? Terus kalau udah, apa ilmu yang Bapak udah praktekin ilmu RDAY kearifan lokal? Belum pertama kali kesini. Lah ini tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Nah, yang mana yang tertarik kok Bapak pengen kesini? Iya. Kata-kata yang mana? Ucapan yang mana? Semua aja tertarik. Contohnya? Iya. Contohnya ya kayak baca Alhamdulillah. Deketin mic ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 999 kali. 990 kali. Bapak belum pakai ilmu kearifan lokal? Belum. Nah, nanti Bapak coba ilmu kearifan lokal. Bapak cebok alat kelamin Bapak, atau Bapak rendem celana dalam Bapak, air cebokannya Bapak, alat kelamin Bapak, atau itu disiramin di depan dagangan Bapak. Kalau aja ada yang nyantet, kalau aja ada yang nutup usaha Bapak, kan saya nggak tahu karena saya belum lihat kan usaha Bapak. Nanti kembali lagi ke yang bikin. Tuh, kan namanya orang dagang kan saingan. Banyak, ada yang disantet lah, ada yang pelanggannya diambil. Nah, Bapak pakai ilmu kearifan lokal dulu, ilmu nenek saya zaman dulu. Jadi Bapak cebok alat kelamin Bapak, cawik-cawik di tempat sebelum digelar dagingnya. Bapak lap dulu pakai air cebokan alat kelamin. Jadi kalau ada yang ngirim, ada yang pasang guna-guna, ada yang nyantet, nanti balik lagi ke yang bikin. Oh, pakai gitu Pak Haji? Ya kan karena dagang. Karena dagang. Kalau enggak. Pak Haji, aku nggak yakin itu. Ya udah, kalau nggak yakin, Bapak sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Karena sedekah artinya tolak bala. Kalau Bapak nggak yakin pakai ilmu kearifan lokal ini, sedekah hari Jumat barokahnya nggak boleh bolong. Gantinya gitu. Nah, kalau Bapak pakai itu, nggak usah, normal bisa. Ilmu kearifan lokal. Nah, yang pertama, kalau Bapak pengen dagangannya naik lagi omsetnya, sehari bisa motong 5 ekor, sehari bisa motong 5 ekor, sehari bisa motong 5 ekor. Bapak praktekin dulu yang 3. Terima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat 18. 3, Bapak pakai sumpah serapah. Nanti diterangin sama. Ayo, terangin. Satu-satu. Baik. Saya ikan Bapak ya, yang sudah dipaparkan Pak Haji. Yang pertama untuk menghantarkan hajat Bapak sama mbaknya berdua bisa terkabul itu pada prinsipnya Bapak harus bikin takjub Allah ya, agar Allah takjub juga pada Bapak, sehingga Allah akan memberikan jalan keluar yang luar biasa instan untuk Bapak. Tapi harus bikin takjub, karena hajatnya ekstrim, maka amalannya juga harus ekstrim. Yang pertama tadi sudah dijelaskan Pak Haji, Bapak harus legowo menerima kondisi ketetapan Allah yang sekarang Bapak terima. Iya. Paham yang di sini sampai di sini? Paham ya? Diterima apa adanya, sudah. Di legowo, hatinya lapang dada, tidak mengeluh, tidak menyalahkan
menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan jangan sampai menyalahkan Allah. Nyalahkan anak, nyalahkan istri, nyalahkan yang lain-lain. Karena kalau kita tidak menerima takdir Allah dan tidak mensyukuri nikmat Allah, maka oleh Allah diminta untuk keluar dari kolong langit bumi ini. Susah kan untuk nyari Tuhan lain selain Allah? Terima dulu, bisa ya? Ya bisa. Tidak menyesali apa yang sudah kita lakukan. Sekarang baru habis 1 ekor. Masih jualan kan sekarang? Belum, 1 ekor nggak habis. Tapi masih jualan sekarang. Masih jualan. Nah, sekarang kan artinya kan masih ada usaha yang berjalan. Tinggal meningkat. Dulu pernah 2. Pernah 2, pernah 3. Pernah 2, pernah 3. Karena sudah pernah, maka untuk kembali ke yang sudah pernah kita lakukan itu mudah bagi Allah. Tapi syaratnya tadi sudah dikatakan Pak Haji. Terima, sekarang 1 nggak habis, terima dulu. Legowo dulu, lapang dada terlebih dahulu. Yang kedua, ini yang agak berat tadi ya, harus menjaga hati supaya tidak busuk. Sifat 18 itu kan sifat busuk di hati kita, itu akan menutup pintu rezeki untuk kita semua. Habis dengan keadaan negatif yang ada di diri kita. Karena kata Nabi, di dalam tubuh kita ini kan ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi kalau dia busuk, rusak, tubuh kita rusak, berarti energinya negatif. Energi positifnya nggak akan datang ke kita. Rezeki mau datang, mau baru di depan kios, pergi. Itu menghapus rezeki, itu menghapus pahala. Dengan hati yang busuk itu ada ayatnya di Quran, di surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, bunyinya begini, itu nanti dibuka ya, untuk menguatkan kita agar kita menjaga hati benar-benar bersih. Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekahmu. Sedekah itu dalam artian luas. Bisa sedekah benar-benar uang, sedekah, bisa amal Bapak sebagai sedekah, bahkan senyummu juga sedekah. Sedekah yang paling ringan itu apa? Senyum. Maka kalau ada kotak lewat, disenyumin saja, sudah sedekah itu. Jadi secara luas ya. Jadi amal ibadah, jangan dirusak amal ibadahmu dengan hati yang busuk, dalam artian menyebut-nyebut dan menyakiti. Jadi kita sedekah tapi sambil mengolok-olok, nyebut-nyebut, mengkomeni, kemudian menyakiti orang lain, itu kan hati yang busuk. Salah satunya ada di sifat 18. Sama anak buah, Bos. Nah, Bos punya anak buah berapa? Punya anak buah 2. Nah, bisa gak dengan anak buah dua-duanya atau salah satu, lu gak boleh jengkel sama anak buah, atau yang ngirim daging dari jagal, dari pemotongan ke lapak, lu gak boleh jengkel sama dia. Misalkan ada yang lemaknya ketinggalan, ada yang gajinya ketinggalan, ada yang potongan pahanya ketinggalan. Nah, itu lu gak boleh jengkel. Udah aja legowo, lapang dada. Contohnya nih, Bos. Gua sewa rumput. sewa tanah. Gua sewa tanah. Kan gue punya sapi, nggak punya lahan rumput, gue sewa tanah. Tanahnya gue tanemin rumput.
1 kapling kurang, akhirnya gue nyewa 5 kapling. Nah 1 kapling nggak mau disewa setahun, maunya 5 tahun. Dan setahunnya nggak murah, 10 juta. Nah kalau 5 tahun kan berarti 50 juta. 50 juta kali 5 kapling, 250 juta. Nah namanya tanah udah disewa, udah ditanamin rumput buat makan sapinya anak yatim. Berarti gue panen dong semuanya dong. Untuk makan rumputnya itu sapinya. Itu dipanen sama penduduk loh bos. Iya betul? Betul. Jadi gue mau manen, udah tinggal sisanya doang. Karena kan gimana? Jauh pengawasannya. Akhirnya gue dibilang digoblok-goblokin sama orang sana. Makanya gini terus. Tapi kita gimana? Ya udahlah, legowo dah. Terima lapang dada. Berjalan sebulan, berjalan 2 bulan, berjalan 3 bulan. Alhamdulillah sekarang tanahnya dipanen sama orang, Allah ganti tanahnya berapa luas? 50 hektar. Tuh. Dikasih sama Allah untuk nanam rumput sama nanam padi. Dan yang sekarang yang luasnya berapa? Yang baru. Enggak nih semuanya. 50. Itu di panel beton. Semuanya di panel beton. Tingginya 3 meter 20 cm. Orang nggak bakal bisa masuk. Tuh. Kalau orang kan enggak. Kita marah dong. Nah, bisa gak lu jangan marah? Di depan Cair. kantong nggak? Gimana? Nah, marah tuh nggak usah harus pakai mulut. Kesel nggak boleh, gedek nggak boleh. Nah itu bos. Kalau kita kan enggak. Kesel, gedek. Nah itu namanya sifat busuk. Nah itu yang bikin minus. Bos sedekah kan 1000 nilainya. Minus 1 karena jengkel. Jadi 1000 kali min 1. Minus 1000. Komen minus 1 jadi 2. 2 kali 1000 minus 2000. Jadi ibadah lu nggak ada. Kok bisa nggak ada Pak Haji? Ya itu tadi hati yang busuk. Pak Haji, kalau saya nih punya anak, anaknya berapa loh? 2. Boleh gak saya nasihatin anak? Nggak boleh. Karena kalau lu nasihatin anak, anaknya lo nggak nurut sama nasihatnya lo, tumbuh kesiangan. Kesel kan kita bagi orang tua. Nah itu juga nggak bisa bos. Lanjut. Ya. Jadi hangusnya itu dikasih perumpamaan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 264 tadi. Jadi jangan dirusak ibadah kita dengan hati yang busuk. Jaga, karena rusaknya seperti ini. Perumpamaannya di penghujung ayatnya itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu diguyur hujan yang deras. Kira-kira debu sebagai ibadah kita yang ada di atas batu hitam tadi, kemudian ada diguyur hujan, bus, hilang nggak? Hilang. Ini perumpamaan Allah. Maka jaga hati agar tidak busuk, karena dia akan merusak semua amal ibadah kita, menghanyutkan semua aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan. Lo di rumah sama siapa aja bos? Di rumah. Isi rumahnya, deketin mic-nya. Di rumahnya berempat. Siapa aja?
Istri, anak, satu yang satu lagi dia. Nah, bisa gak lo kasih tahu ke gue sekarang? Isi rumahnya tuh berarti kan lo anak 2 sama istri. Ya. Dari anak 2 sama istri, mana yang suka bikin jengkel lo? Kalau gue boleh tahu. Mana yang suka bikin jengkel lo? Anak atau istri? Coba. Anak. Kenapa lo kepancing jengkel sama dia? Penyebabnya apa? Kalau gue boleh tahu. Ya kadang-kadang nggak nurut, Pak Haji gitu. Nah, sekarang kalau gue tanya nih, gede jengkel apa gede hajat? Hajat lo kan sehari motong 5 ekor. Gede hajat apa gede jengkel? Jengkel sama anak apa gede hajat? Gede hajat lah. Iya betul. Nah, mulai dari sekarang, udah lu jangan jengkel. Gue juga ngegitu, bos. Sama supir gue lebih parah lagi gue. Supir masuknya jam 10. Karena pulang pagi. Ya nggak bisa gue itu juga lah. Ya udahlah, gue pakai supir yang lain aja deh. Itu biarin aja deh. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, ya udahlah. Jadi pas nanti supir gue datang jam 10, gue bilang sama supir gue, aplusan ya tukeran di tol. Misalkan gue lagi ke Ciawi, ya udah ketemu di rest area. Jadi supir gue bawa mobil gue yang utama, nah gue sementara pakai supirnya dulu yang satu. Jadi nanti aplusan ketemu di rest area. Menyiasati ini gitu aja. Soalnya kan kalau pakai supir yang baru nih dia nggak tahu tempat-tempat gue yang mau gue datengin, nggak tahu. Yang tahu supir gue utama ini, tapi supir utama gue datangnya jam 10. Sementara gue lagi perlu mau ketemu orang dulu jam 7 pagi. Nah, daripada gue hajat gue lemot, kan gue punya hajat besok Senin cair 10 miliar. Senin cair 10 miliar. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Ya udah, gue legowo. Nah, coba lo begitu. Jadi kalau anak nggak sefrekuensi sama lo, maunya lo A, tapi dia nggak mau, dia maunya B, udah aja, legowo. Jangan gitu. Tapi kalau lo nya orang tua dong didengerin bla 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 bla, jadinya nanti lemot. Bisa? Bisa. Mulai nanti pulang dari sini. Bisa. Ya, jadi kalau lihat anak nggak boleh nasihatin. Anak mau apa aja udah biarin. Anak mau apa udah biarin. Anak mau apa udah biarin. Karena gue lagi punya hajat sehari motong 5 ekor. Malah kalau gue setuju, nanti lo lama-lama harus punya peternakan sendiri seperti punya gue ini. Jadi lo tinggal motong, tinggal bawa. Jadi sapi dari Jawa atau dari Madura atau dari mana, dari pasar, masuk dulu ke sini. Minimal seminggu, 2 minggu biar dia istirahat. Baru nanti lo tinggal motong 5 ekor kayak begini. Lo udah lihat belum sapi gue? Udah. Gede-gede gak? Iya. Nah kayak gitu. Kebo, udah lihat belum kebo gue? Banyak gak kebo gue? Banyak, kuda banyak. Hah? Kuda banyak. Kuda banyak. Semua. Nah lo nanti begitu. Kalau gurunya punya, lo harus punya. Kalau gurunya bisa, lo harus bisa. Tapi caranya apa? Dengan step by step tadi dulu. Nggak boleh jengkel sama orang rumah. Terutama ring 1. Ring 1 tuh istri dan anak. Anak gue juga 3, perempuan laki. Gue lagi punya hajat. Jadi lo mesti bisa. Nah, lo paksain. Pak Haji harus maksain. Harus. Nah, yang pertama udah diterangin. Udah. Yang kedua udah belum? Belum tuntas. Ayo coba. Tadi kan sifat busuknya ada berapa tadi? 18. Nah itu harus hilang. Cara menghilangkan dari hati kita yang pertama dengan mohon ampun. Kenapa harus mohon ampun? Karena kata Allah, agar rezeki kita, agar harta kita dilipat gandakan oleh Allah, caranya dengan mohon ampun. Itu di surat Nuh 10, 11, 12. Nanti dibukakan banyak biar tambah motivasi.
bahwa dengan mohon ampun itu Allah akan melipat gandakan, akan memperbanyak hartanya Bapak. Bapak motong sekarang katakan 1, bulan depan 2, 3, 4, 5. Itu caranya mohon ampun. Nah, cara mohon ampunnya gimana? Dengan sholat tobat. Sholat tobatnya itu ada 18 sifat yang dirumuskan Pak Haji, mulai dari gundah sampai muka suntuk, itu diniatkan di setiap sholat 18. Dilaksanakannya kapan? Mulai habis sholat maghrib sampai waktu isya 18. Caranya diniatkan satu persatu. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Nomor 1, Allahu Akbar 2 rakaat, salam. Baru 1 lagi, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah 2, sampai ke yang muka suntuk 18. Berat nggak? Nggak kan? Hajatnya kan gede. Ya. Terus dari 18 itu mana yang lebih dominan di hati Bapak? Kalau anak mbaknya ikut mempraktekkan berarti memperkuat juga ntar. Boleh. Apa yang paling dominan? Misalkan ada 5. Mulai gundah, gelisah, sedih, murung, jengkel, misal ada 5. Maka 5 ini sholat tobatnya masing-masing 10. 10, 10, 10, 10, 10. Jadinya 50. Ini waktunya tidak habis sisa, waktunya bebas, diatur, dicicil, mulai habis subuh sampai malam, sampai tahajud boleh. Tapi 50. Yang 5 ini untuk mengikis, menghilangkan yang dominan di hati Bapak. Jengkel banget, ya udah diniatkan jengkel. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena suka jengkel. 1. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena jengkel. Allahu Akbar, salam. 2 sampai 10 kali. Dicicil boleh. Tapi kalau yang 18 maghrib isya harus selesai. Bisa dipahami? Ya. Bisa Mbak? Ya. Yang berikutnya, cara untuk menghilangkan sifat 18 dari diri kita, di samping kita dengan mohon ampun sholat tobat, agar kita jera, itu Bapak bisa bayar denda setiap ada pelanggaran. Dendanya kemana? Ya ke RDAY. Kita kan ilmunya dari RDAY, berobat ke Jangan RDAY. Bapak jengkel sama anak. Ya. Jengkel lagi sama anak. Kok gue nggak hilang-hilang ya jengkel sama anak. Langsung bos denda 1 juta. Satu pelanggaran 1 juta. Paksain. Kalau nggak begitu ntar dilanggar lagi. Kan dengan lo dilanggar jadi jeral, nggak bakal mau ngelanggar. Mau nggak langgar? Sayang lah 1 juta. Kalau orang bilang takut ditilang. Takut ditilang. Misalkan kan perboden, kan nggak ditilang. Kira-kira orang perboden terus nggak? Orang nggak ada pelanggar apa? Nggak ada tilang, nggak ada dendanya ya perboden terus. Tapi kalau di situ ada takut, sayang, lalu coba begitu. Ya. Lanjut. Biar jera Pak ya, Mbak. Biar jera. Itu berikutnya. Cepet, nanti lo bisa sehari motong 5 ekor. Iya, bisa 5 ekor. Gue maunya lo harus punya kandang sapi sendiri. Amin. Walaupun rumah lo di Tangerang, gue nggak mau tahu kandang sapinya apa, mau di mana. Pokoknya harus lo punya kandang sapi kayak gue, dan harus punya. Ya. Dan harus punya karena gurunya punya. Dan sapinya harus kayak gitu, gede-gede. Sapi-sapi.
Gitu. Lanjut. Terakhir di samping denda, yang terakhir adalah ilmu pamungkasnya Pak Haji tadi sudah disumpahin. Nyumpahin. Keluarkan unek-unek yang mengganjal, dongkol di hati, jengkel, dendam, marah, dikeluarkan secara spontan dengan energi yang maksimal. Sumpah, tapi ditariknya yang positif untuk kebaikan, untuk hajatnya Bapak dan keluarga. Jengkel sama karyawan contoh. Ya. Misal dagingnya hilang-hilang terus. Misal ya, ada juga gitu. Nggak disimpan di freezer. Ini daging kemarin ini Ya, datangnya 50 apa 500 kilo, sekarang jual totalnya tinggal 400 kilo. Kalau begini terus, besok saya motong sendiri 5 ekor. Nah, gitu marahnya. Bukan ngumpat negatif ke karyawan. Ngomongnya positif. Gitu. Bisa? Bisa. Bisa. Ada gak pertanyaan Pak? Dari yang pertama, menerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat basak, sifat busuk. Yang 18, 3, nyumpahin. Ada gak pertanyaan? Pertanyaannya cuma Deketin mic-nya. kalau istri kalau istri kan belum tahu nih. Ya. Nggak usah, Bapak aja yang meraktekin. Bapak. Kan istri nggak datang. Bapak aja ngerjain, Pak. Saya sama istri saya yang meraktekin saya. Istri saya kan orang Palembang. Nggak nyambung sama ilmu saya nih, nggak. Kan ini kan ilmu karipan lokal. Jadi sisa orang Palembang nggak ngerti. Ya udah gue yang meraktekin sendiri aja. Cukup sendiri ya Pak. Iya sendiri. Kalau kita udah terima duit banyak, istri pasti nurut dah. Istri kalau duitnya banyak, namanya perempuan begitu Pak. Ada duit abang, sayang. Nggak ada duit abang, Tendang. emang begitu. Dia tuh cuman teriak, Papa, ada uang nggak Pak? 3 juta Pak, mau bayar ini. Ya ada. Ya ada, gitu. Perempuan begitu bos, semua hampir. Ada duit abang, sayang. Nggak ada duit abang. Hajat ini Pak Haji, kalau sholat taubat misalkan cuma satu yang enggak hilang-hilang, Ya, bisa satu aja. bisa. Ya. Dan yang sholat tobat bapak aja, istri nggak usah. Ya. Misalkan nih, istri bolak-balik. jengkelan nih di dalam hati nggak hilang-hilang, cuman hanya jengkel doang. Bisa satu aja jengkel doang. Iya, Yang diucap. iya. Tapi gue lihat lo nggak 1, 5. Muka lo tuh gue lihat 5. Bohong lo 1. Misal, ikan yang bener. Gue nggak mau misal. Aslinya lo 5. 5 ya. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Nah ini di lu tuh 5-5-nya. 1 sifat 10. Berarti 5 sifat 50. Plus 18. Berarti lo sholat tobatnya 68 kali sholat tobat. Penulis buku Nasrullah sholat taubatnya 57 kali. Cair 21 M. Nah lo coba praktekin. Tapi kalau gue 5 kali 10 50 kebanyakan Pak Haji. Ya udah, 1 dulu deh, jengkel dulu deh. Balik lagi ke laptop, 1 aja dulu. Gitu. Ya biar jerah, bayar denda, langsung jerah, langsung nggak jengkelan ntar ya. Iya. Jadi yang meraktekin lo dulu, istri jangan ya. Gue yang meraktekin, istri gue enggak, terima beres dia mah. Gitu. Karena lo yang berobat, kecuali lo datang berdua sama istri, bertiga sama anak, ini kan datang berdua, ya udah lo dulu. Nanti setelah ada peningkatan, nanti lo privat lagi yang kedua. Nanti kalau ada peningkatan, privat lagi yang ketiga. Nanti ada peningkatan, privat lagi yang keempat, privat lagi yang kelima, begitu. Tenang aja. Terus apa lagi bos? Terus apa lagi pertanyaan? Yang mau ditanyain, unek-unek.
Mbaknya ada yang mau ditanyain nggak? Bebas, mbaknya boleh. Sambil papahnya mikir. Papahnya agak blow on soalnya, agak setengah idiot. Dulu dia SLB nggak lulus. Dia lulusnya SD negeri. Ya, jadi kalau aku sih pribadi ya, paling mau belajar yang mengurangi sifat ini sih, yang 18 ini, ya. belajar. Karena kan maksudnya apa ya? Kita kan hidup di dunia ini perlu apa ya? Ya janganlah kayak gini gitu loh. Ini kan sifat Iya. buruk gitu. Iya. Nggak Itu- perlu lah kayak itu gitu. nggak ada di Al-Quran. Nah, betul. Cuma Nah. susah. Cuma susah untuk menghindari ini. Perlu Susah. usaha. Kok susah? Karena kan ada aja kita kepancing kadang ya kan. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat sih sebenarnya. Ya, Cuma jangan kan itu. kepancing. Nah, itu hilafnya itu yang susah. Makanya kayaknya aku perlu belajar gitu loh. Karena kan aku Iya. datang ke sini nih, gitu kan. Jadi Jadi mbaknya tuh apa-apa pembandingnya harus dengan hajat. Iya. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, jengkelnya nggak boleh. Gede komen apa gede hajat? Gede hajat, komennya nggak boleh. Gede cemberut apa gede hajat? Gede hajat, cemberutnya nggak boleh. Harus ada pembanding. Kalau nggak ada pembanding nggak bisa, bos. Pembandingnya hajat. Hajat. Iya. Kalau lo hajatnya misalkan motong 5 ekor, kalau mbaknya dapat jodoh ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, anak semata wayang, nggak punya orang tua, jadi lo nggak usah ngabdi sama mertua, gitu. Dapat yang ganteng, sayang. Apalagi mbaknya yang mau ditanyain sambil papahnya mikir dulu bentar. Mbaknya sehari-hari apa jadi kegiatannya? Kalau aku kan sekarang kuliah S2. Hmm. Terus sama kerja. Kerja di bidang finance, Mm-mm. di outsourcing. Paling itu aja sih kalau sehari. Nah, dari kampus ke tempat kerjaan jauh gak? Kalau kampus kebetulan deket rumah. Cuma kalau untuk pekerjaan itu agak lumayan jauh sih, sekitar setengah jam dari rumah di Nah, tuh Karawaci. dari kampus ke kerjaan atau dari kerjaan ke kampus ngelajunya pakai apa? Bawa motor. Oh, naik Ya, motor. bawa motor. Cuma kan kalau kuliah kan untuk sekarang nggak terlalu yang sibuk banget. Jadi cuma paling 1 minggu itu sekali, Pak. Dan itu juga kadang online kayak gitu. Oh iya. Nah, Jadi kuliah lebih- ngambil jurusan apa nih Aku S2? manajemen. Hah? Manajemen, magister manajemen. Oh iya 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 iya. iya. Itu sih. Nah, pokoknya nih Mbak, saya kan lagi ngajarin tamu-tamu RDAY, duit ngejar kita. Usia saya udah 50 tahun, saya nggak mau nyari duit, saya maunya duit nyari saya. Emang bisa? Bisa dong. Orang kita nyari duit bisa, masa duit nyari kita nggak bisa? Kita kan kebanyakan nyari duit, nyari rezeki. Ngapain? Rezeki nyari kita lah. Kita kemana aja rezeki nyari kita. Nah, salah satunya syarat apa sih Pak Haji biar duit nyari kita? Nggak boleh punya sifat 18, nggak boleh punya sifat busuk. Hatinya nggak boleh punya sifat busuk. Terutama sama siapa? Ring 1. Ring 1 tuh orang sekitar kita. Keluarga. Iya betul. Nah coba. Sekarang ada pertanyaan lagi ya Bapak? Atau mbaknya ada pertanyaan lagi ya? Mbaknya ada pertanyaan nggak? Kalau aku sih mungkin bukan pertanyaan ya, lebih ke mungkin pulang dari sini mau ngamalin ini gitu kan. Menghindari sifat yang 18 ini, karena ya dari sifat 18 ini ada beberapa yang Aku banget. iya. Yang mana coba kalau boleh tahu? Kadang kan kita gampang jengkel di kerjaan itu, gimana sih? Oh. Ada hal-hal yang nggak perlu dijengkelin, tiba-tiba orang bikin jengkel gitu kan. Nah itu kan sulit gitu. Karena apa ya, datangnya tuh kita nggak keduga gitu loh, orang kok bisa bikin jengkel nih tiba-tiba nih, kenapa sih nih orang gitu kan. Kita kan ada rasa nggak terima gitu. Mungkin aku mau pelajarin ini sih nanti Nah kalau sekarang pertanyaannya Pak Haji, gede kepancing jengkel apa gede hajat? gede aja. Nah, Kita harus Hinda. konsisten. Iya. Tinggal kembalinya ke hajat aja. Iya, bapak-bapak hajat. Sekarang gede jengkelan apa gede hajat? Gede hajat. Jadi ini 0. Gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Ya udah, nih jangan dilanggar.
Apa-apa jangan dilanggar. Terutama apa Pak? Komen di medsos, komen di YouTube, komen di Facebook, komen di TikTok, komen. Kita nih gatel kalau nggak komen. Yang 18 ini cuman ini ya. Ininya tuh hajat Ha-ha. yang gede. Bisa gak jangan? Iya, Mulai nanti bisa. pulang dari sini latihan. Bisa. Ya udah, berarti bisa. Berarti yang pertama nggak masalah dong, menerima takdir Tuhan, nggak masalah ya. Terus yang ketiga tadi sumpah serapah, bisa dong nyumpahin dong. Ya. Jadi mbaknya juga begitu nyumpahin ya. Kalau ada apa keluarin, tarik yang positif. Cuma kadang mungkin itu perlu dilatih karena kan kita apa ya sejatinya kalau kita marah omongan tuh Pasti nggak kekontrol dikata. ya nggak pasti kan gitu kan. Keluarnya. Nah itu perlu dilatih Iya. untuk Mbaknya apa? butuh korban nggak? Ini ada Uje, Lukman, ada Agung, ada siapa lagi tuh? Rian. Ini korban semua nih. Volunteer nih, siap dikorbanin. Ya, berarti lebih ke afirmasi diri sendiri Nah, aja gitu ya, iya. afirmasi positif gitu kan. Afirmasi bahasa. Mbaknya kalau orang tinju kan mesti ada sparring partner. Nah itu. Nah, ini korban. Korban. Kameramen juga siap jadi korban. Ini kalau nggak latihan Pak nggak bisa Pak. Ya, betul. Saya juga begitu. Kenapa sih Ji lo bisa? Ya karena gue banyak latihan gitu. Coba deh latihan deh. Di mana-mana bos, namanya duit udah keluar bos. Semua orang sedih, kecewa. Tapi buat apa? Pasti udah seizin Allah. Pasti udah seizin Allah. Pasti. Nah, yakinin dulu bahwa ini udah takdir Allah. Nah, sambil Ya. keselnya dihilangin ya. Nah, ada pertanyaan lagi gak? Gung, kasih duit Rian yang pakai tas merah tadi mana? Kasih 41 juta berapa? 55.000 ya? Kasih Gung. Terus ada lagi? Kalau aku sih itu aja pribadi. Boleh. Bapak ada gak pertanyaan lagi? Nanti dipraktekin ya. Kalau ilmu kearifan lokal Bapak mau gak meraktekin? Mau. Nah, coba deh. Bapak cebok alat kelamin Bapak. Nah, air cebokannya taruh di botol aqua, kecerutin ke lantainya sebelum daging dihampar. Sebelum nanti Bapak bilang sama karyawan Bapak, kalau Bapak datangnya nggak lebih awal, bilang karyawan nih, tolong buat ngepel lantainya. Curut buat dipel. Jadi kalau ada yang iseng, pengen ngambil pelanggan Bapak, pengen ngambil orderan Bapak, nanti bebaliknya seperti Bapak, disusahin kayak gitu. Ini manjur ilmu kearifan lokal. Nanti tempat Bapak dagang dikecrutin pakai air cebokan tuh lantainya. Jadi Bapak nanti nginjak, orang dagang bolak-balik deli terus, nggak berhenti-berhenti. Malah yang ada DP. Pak, titip dong besok gue pesen daging 70 kilo, nih uangnya dulu. Kan lumayan buat modal. Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau aku sih udah jelas semuanya udah cukup. Jelas, Bapak? Cukup. Ya kalau untuk diutarakan di sini udah paham. Kalau Deketin ya? kalau untuk yang diutarakan sini udah paham. Paham. Berarti bisa ya? Nanti pulang dari sini langsung ya? Iya. Ke sini naik apa kalau boleh tahu berdua? Bawa kendaraan pribadi. Bawa kendaraan pribadi. Siapa yang nyupir? Saya. Oh mbaknya? Iya. Nah, bisa gak kalau misalkan dia nyupir nggak dikomenin? Jadi anak nyupir, bapak nggak boleh komen, bisa gak? Tadi berangkat dikomenin nggak sama bapak? Enggak sih. Nah ya udah, itu udah bagus. Kan kita kadang suka komen kan, Iya. lemot lah, kecepetan lah, nyasar lah, beloknya lah, serloknya lah. Nah, jangan. Udah, gede komen apa gede hajat?
Oh, gede hajat. Ya udah komennya dikunci. Krek. Saya harus selalu ingat nih yang 18 ini ya. Kita punya hajat nih gitu. Nggak boleh nih yang 15 gitu. Soalnya ada di Al-Quran ayatnya, Iya, Mbak. benar. Dalam satu badan, coba. Ulangi lagi. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal Daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila dia busuk, maka rusak seluruh tubuh. Apa itu? Hati. Hati. Jadi kalau baik berarti energinya positif. Kalau energi positif berarti energi positif yang dialami inilah yang akan Masuk datang ke masuk kita. ke kita. Kalau kita negatif busuk, ya enggak, nolak semua. Nolak Rezeki semua. sudah di depan mata, di depan pintu, kabur lagi. Orang mau ngasih DP nggak Enggak jadi. jadi, Orang mau ngasih order nggak jadi. batal, Karena kita negatif. negatif. Nah, segumpal daging tuh hati. Nah, nggak boleh tuh kita hatinya punya sifat busuk. Satu aja, itu semuanya jelek. Sayang, Pak. Ini ilmu zaman dulu. Makanya orang zaman dulu hatinya bersih, nenek-nenek kita, kakek kita tuh bersih-bersih. Makanya rezekinya ada. Anaknya 11, nggak pakai pembantu. Kita kadang anak 1, suster 1, pembantu 1. Anak 2, suster 2. Anak 3, suster 3. Kalau dulu anaknya 11, nggak ada. Dia ngurusin sendiri, nyapu ini, anaknya 11. Karena hatinya bersih. Sekarang kan hatinya busuk semua. Boleh cantik, boleh karirnya bagus, tapi hatinya busuk. Nah, nggak bisa. Nah, coba praktekin, oke? Bisa? Harus motong sari 5 dan harus punya kayak punya saya, punya peternakan ya, punya kandang ya. Sip, terkabul. Harus praktekin. Terkabul ya. Terkabul ya. Yes. Dapat si ganteng ya. Dapat ganteng. Kasih centong sama uang bibit, Pak, buat praktekin. Kalau di tas aja. Kalau boleh tahu ini digunakan Nanti lihat di YouTube. Oh, di Kamu centok yang di AY. satuin aja. Mungkin gitu aja Pak ya. Terima kasih banyak. Sudah ya. Mari. Tes. Ya, terkabul ya. Praktek ya. Oke. Lanjut. Yuk. Ya, tinggal di mana? Ayo duduk. Mana? Oh iya. Oh iya, yang udah pernah kesini yang mana? Belum ada. Yang sedekah siapa? Saya. Oh iya. Tinggal di mana? Saya di Pasar Minggu, Pak. Oh iya, pegang mic-nya. Pakai mic-nya. Iya, di Pasar Minggu. Sehari-hari apa kegiatannya? Saya kerja, Pak Haji, di kementerian. Kerja di Kementerian. kementerian. Nah, Polhukam dulu namanya. ah, Di Polhukam, kalau sekarang kan Polokam. politik, hukum dan Ya. HAM. Oh iya. Dan keamanan, Pak Haji. Dan keamanan. Nah, sekarang banyak jauh-jauh dari Pasar Minggu datang ke RDI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya ingin punya rumah, Pak Haji. Saya ingin punya rumah. Ya, sebenarnya banyak yang mau saya
ceritakan ke Pak Haji. Boleh. Tapi kalau Pak Haji tanya yang mana, kayaknya yang urgent itu. Boleh. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Pasar Minggu di rumah kakak saya ini. Ya, Kita sama-sama belum nikah nih Pak Haji. sama-sama belum nikah. Ya. Mbaknya umurnya berapa? Saya 4